10 IPS 2. Ketemu lagi dengan Bu Sisil. Pada kali ini Bu Sisil akan menjelaskan berbagai materi tentang skala prioritas, biaya peluang, prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan pembagian ilmu ekonomi. Simak terus ya. Oke. Nah, untuk pertemuan yang lalu kalian sudah belajar yaitu tentang ilmu ekonomi. Nah, tentunya semuanya berkaitan tentang uang ya, tentang hidup hemat. Nah, untuk masalah ekonomi kita sudah pernah membahas pada minggu yang lalu tentang masalah kelangkaan ya, scarcity. Banyak sekali masalah-masalah kelangkaan, gasnya habis, bensin habis, lalu kelangkaan tanah, air bersih yang langka, dan sebagainya. Nah, itu semuanya menuntut kita untuk menghemat atau menentukan solusi-solusi yang terbaik supaya kelangkaan bisa teratasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar apa hari ini? Nah, kita akan belajar tentang skala prioritas. Jadi, pada saat kalian memiliki banyak kebutuhan, kita dituntut untuk memilih kebutuhan-kebutuhan mana yang paling penting yang harus kita utamakan. Nah, di sini misalnya ada contoh kasus Andi diberi uang saku orang tuanya sebesar 200.000 untuk 1 tahun. Nah, ada berbagai kebutuhan yang ingin dibeli oleh Andi ya. Ingin makan, ingin beli buku, dan juga ingin menabung. Nah, supaya uang 200.000 itu bisa terpenuhi untuk kebutuhan-kebutuhan Andi, maka di sini bisa dilihat apa saja yang akan dipilih oleh Andi dengan uang 200.000. Ternyata dia memilih yang pertama, dia akan membeli buku ya, membeli buku 100.000. Lalu untuk uang jajan selama 1 minggu dia prioritaskan yaitu menyediakan uang 50.000 dan sisanya dia tabung untuk bisa membeli barang yang mungkin dia ingin beli gitu ya. Jadi dia menabung 50.000. Nah, jadi kalian bisa belajar skala prioritas. Skala prioritas itu kebutuhan-kebutuhan penting yang mana yang harus kalian dahulukan ya. Tentunya dari yang paling penting sampai kebutuhan yang dapat ditunda. Nah, jadi kalau kalian memiliki berbagai macam kebutuhan sehari-hari, kalian bisa menyusun daftar kebutuhan ya. Dimulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan sampai kebutuhan tersier. Nah, tentunya kalau kalian lapar atau haus, ini kebutuhan primer kalian ya, kebutuhan utama. Jangan ditunda-tunda. Tapi kalau untuk beli makanan ya, beli makanan yang penting-penting saja sesuai dengan kantong kalian. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang biaya peluang. Nah, ini bahasa kerennya adalah opportunity cost. Biaya peluang itu adalah pengorbanan yang timbul akibat menentukan suatu pilihan terbaik atas beberapa alternatif pilihan yang ada. Jadi nanti misalnya ada suatu kasus ya, ada beberapa pilihan. Nah, untuk menentukan biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan ya. Biaya yang dikorbankan itu artinya biaya yang tidak dipilih atau kesempatan yang hilang terbesar yang tidak dipilih. Nah, itu adalah biaya peluang. Kita langsung saja ke contoh kasus biaya peluang. Di sini contohnya Farida setelah lulus SMA mendapat 3 tawaran pekerjaan. Yang pertama menjadi pelayan toko, gajinya 800.000 per bulan. Yang kedua menjadi pramusaji dengan gaji 900.000 per bulan. Yang ketiga menjadi staf marketing, gajinya 700.000 per bulan. Nah, pada akhirnya Farida memutuskan untuk menjadi pelayan toko ya. Pelayan toko, dia pilih pelayan toko yang gajinya 800.000 per bulan. Maka pertanyaannya, biaya peluangnya berapa? Ingat, biaya peluang itu adalah biaya yang dikorbankan, artinya yang tidak dipilih.
ya, yang tidak dipilih yang nilainya paling besar. Karena si Farida memilih menjadi pelayan toko, maka yang tidak dipilih adalah menjadi pramusaji dan marketing. Nah ya, kita lihat angkanya. Pramusaji 900 dengan marketing 700. Maka dia kehilangan yang paling besar adalah pramusaji dengan gaji 900.000 per bulan. Maka sudah ketemu biaya peluang Farida, kesempatan terbesar yang hilang adalah sebagai pramusaji dengan gaji 900.000 per bulan. Jadi ingat ya, biaya peluang itu adalah kesempatan terbesar yang hilang, yaitu di sini pramusaji sebesar 900.000 per bulan karena lebih besar daripada staf marketing. Oke, mengerti ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Kita mulai dengan prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini usaha disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Jadi kita mencari keuntungan setinggi-tingginya, biaya sekecil-kecilnya. Contoh sehari-hari ya. Misalnya kita sehari-hari itu selalu hidup hemat, tidak boros. Kalau kita memilih beli barang gitu ya, kita pilih barang yang berkualitas tapi yang harganya paling murah. Nah ini contoh-contoh prinsip ekonomi ya. Jadi dalam berbuat prinsip ekonomi selalu mempertimbangkan untung ruginya, mana yang untungnya paling besar dan biaya atau ruginya yang paling kecil. Jadi utamakan kebutuhan yang paling penting ya. Ini untuk prinsip-prinsip ekonomi. Lalu untuk tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan manusia yang didorong usaha memenuhi kebutuhan fisik untuk memenuhi kemakmuran ya. Di sini ada contoh-contohnya. Misalnya bertindak ekonomi itu misalnya seseorang bekerja sebagai karyawan, nah dia ingin mendapatkan penghasilan, nah berarti kan dia ingin mendapatkan gaji. Nah ini namanya tindakan ekonomi. Juga kalau misalnya kalian menjadi pengusaha ya, sebagai pengusaha kan harus memilih bahan baku produksi yang tepat, yang berkualitas tapi yang murah gitu kan. Lalu untuk mengurangi biaya produksi, bisa saja mengurangi harga-harga produksi bahan baku yang kita pilih yang murah, tapi tentu saja kualitasnya yang bagus ya. Oke, itu contoh-contoh tindakan ekonomi. Nah, ini juga masih contoh-contoh tindakan ekonomi yang berlandaskan prinsip ekonomi ya. Seperti ibu rumah tangga. Nah, biasanya kan kalau ibu rumah tangga kan irit ya, membeli beras di pasar karena harganya lebih murah daripada beli di swalayan. Di swalayan harga lebih mahal tentunya. Lalu seorang wanita karir lebih memilih beli tas di online shopping karena diskonnya banyak ya, diskonnya banyak free ongkir atau misalkan diskon-diskon tertentu. Sekarang kan lagi musim ya, banyak diskon di Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah, kalian sudah melaksanakan tindakan ekonomi yang berlandaskan prinsip ekonomi. Untung setinggi-tingginya, biaya sekecil-kecilnya. Nah, yang berikutnya adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, seseorang melaksanakan tindakan ekonomi pasti ada alasannya. Nah, alasannya ini disebut motif ekonomi. Misalnya, motifnya ini macam-macam. Motif memenuhi kebutuhan hidup, motif mencari keuntungan, motif mendapatkan kekuasaan ekonomi, motif memperoleh penghargaan. Contoh ya, misalnya Bu Sisil pengen beli bakso karena saya harus memenuhi kebutuhan untuk makan saya. Supaya saya bisa bertahan hidup, maka saya harus makan. Jadi motif saya makan ya untuk bertahan hidup. Lalu misalnya saya ingin menjadi pebisnis. Nah, motif saya menjadi pebisnis, motifnya adalah saya ingin cari keuntungan, saya ingin dapat penghasilan. Nah, ini kan berarti motif untuk mencari keuntungan ya. Ini salah satu contoh-contoh motif ekonomi.
Ada juga kalau perusahaan-perusahaannya sudah besar gitu ya, sekelas misalnya sudah muncul. Nah, biasanya mereka ingin mendapatkan award ya, ingin mendapatkan penghargaan supaya produk mereka itu dikenal oleh masyarakat. Jadi menjadi top brand misalnya ya. Ini berarti motif perusahaan sudah muncul adalah motif untuk memperoleh penghargaan. Nah, jadi jelas ya. Selanjutnya, ini masih contoh-contohnya ya. Contoh motif ekonomi produsen. Nah, biasanya kalau pengusaha atau produsen kan ingin cari laba, ingin mencari kekuasaan, ingin memperoleh penghargaan atau motif sosial ya, amal misalnya. Nah, kalau motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen, kita sebagai konsumen beli barang, motifnya apa? Untuk memperoleh kepuasan yang optimal, untuk memenuhi kebutuhan, untuk dapat bertahan hidup, agar diterima di lingkungan masyarakat, atau untuk menaikkan status sosial ya. Misalnya kita karena hidup di lingkungan high class, wah berarti saya harus mengikuti status sosial saya, maka pakaian-pakaian saya atau alat-alat saya, barang-barang saya harus bermerek gitu ya, misalnya untuk status sosial yang high class. Selanjutnya, ini adalah pembagian ilmu ekonomi ya. Ilmu ekonomi ada regional, ada ilmu ekonomi sumber daya alam. Sumber daya alam berarti nanti akan membahas masalah-masalah sumber daya alam yang ada. Nah, untuk ilmu ekonomi sumber daya manusia nanti akan membahas faktor-faktor produksi tenaga kerja, masalah pengangguran, masalah gaji, masalah tenaga kerja. Kalau ilmu ekonomi syariah ini biasanya membahas tentang ekonomi secara Islam ya. Misalnya kita kenal ada bank syariah kan ya, contohnya seperti itu. Lalu ada ilmu ekonomi moneter. Nah, ini biasanya membahas tentang uang, kaitannya tentang uang, yaitu misalnya perbankan, lembaga-lembaga keuangan, franchise gitu ya, lembaga-lembaga keuangan yang lain, koperasi itu juga masuk. Ilmu ekonomi publik itu biasanya kaitannya tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, ada APBN, anggaran pemerintah, utang, pajak. Nah, ini tentang ekonomi secara publik. Ekonomi industri ini biasanya kaitannya tentang industri ya. Untuk usaha, pengusaha, keuntungan, laba, biaya produksi, ini tentang industri. Lalu ekonomi internasional ini kaitannya tentang ekspor dan impor ya. Investasi, ekspor impor, neraca pembayaran, mata uang asing, dolar dan sebagainya. Nah, untuk ekonomi syariah, apa sih ekonomi syariah? Jadi ada beberapa lembaga yang menjalankan ekonomi syariah, yaitu ekonomi yang dilandasi oleh aturan-aturan Islam. Ya, jadi misalnya contoh bank syariah, kita kan ada mengenal bank syariah, BPD syariah, Mandiri syariah. Maka kalau bank Mandiri syariah itu biasanya tidak mengenal yang namanya bunga ya. Jadi mereka menurut lembaga Islam itu menurut bunga itu adalah tidak boleh. Jadi diganti dengan sistem bagi hasil. Jadi menurut sistem ekonomi syariah harus menjalankan musyarakah, mudarabah dan wadiyah. Ya, ini akan saya jelaskan di sini. Jadi dalam Islam itu yang dipentingkan adalah falah di dunia dan falah di akhirat. Jadi untuk mencari kesejahteraan, mencari kebahagiaan itu dari dunia dan akhirat. Jadi kalau kita menganut sistem bunga, kalau di bank kan ada bunga ya. Kalau bunga itu kalau di Islam sifatnya menyengsarakan gitu ya. Kalau nggak bisa bayar bunga maka kasihan nasabahnya. Maka kalau di ekonomi syariah itu tidak boleh ada sistem bunga, maka diganti sistem bagi hasil. Jadi kalau pinjem di bank syariah, kalau kita mungkin usahanya lagi turun, maka bagian yang kita berikan kepada bank syariah maka bisa disesuaikan, bisa dikurangi. Maka ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah ya, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi. Riba ya. Nah, jadi itu yang dijelaskan oleh Bu Sisil pada pertemuan kali ini.
Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.